Shalom, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, pada kesempatan ini, mari bersama-sama kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini. Kami percaya itu semua karena berkat yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami mau buka hati kami mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berkati setiap kami. Kami percaya firman-Mu akan sanggup memberikan kami kekuatan yang baru, akan sanggup menolong setiap kami, Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa dan syukur kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub pasal 23 ayat 10. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memperhatikan di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sekali lagi saya akan membacakannya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan judul firman Tuhan bagi kita sekalian adalah bergantung pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara soal kisah Ayub, saya percaya ini merupakan kisah yang sangat umum yang kita ketahui. Ayub digambarkan dalam pasal 1 adalah pribadi yang sangat saleh, pribadi yang sangat jujur. Kedua hal ini saya mau katakan menggambarkan kehidupan rohani dari seorang Ayub yang luar biasa. Dia bukan hanya hebat dalam kerohanian dengan Tuhan, tapi dia merupakan orang yang juga jujur dalam perkataan, tindakan, dan kehidupannya. Dan kita melihat bahwa kehidupan dari pribadi Ayub ini sebenarnya adalah kehidupan yang sempurna. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan ini siapa yang tahu, Bapak Ibu? Setiap kita pasti akan mengalami yang namanya pasang surut kehidupan. Ada titik-titik, ada masa di mana setiap kita boleh mengalami berkat yang luar biasa. Tapi ada titik-titik di mana setiap kita mungkin menghadapi yang namanya kesedihan, kedukaan, yang jelas juga digambarkan dalam kitab Pengkhotbah. Seperti yang kita tahu kisah juga seorang Salomo, seorang raja yang sangat hebat, dia punya segalanya. Tapi ketika dia boleh merenungkan lagi kehidupannya, maka dia melihat bahwa apapun yang dicari di tengah-tengah dunia ini ternyata hanyalah sebuah kesia-siaan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah situasi seperti itu, maka saya mau katakan bergantung pada Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Kita akan diperhadapkan dengan situasi di lingkungan kita yang mungkin akan menjatuhkan kita, yang mungkin membuat kita lemah, bahkan mungkin kita berkumpul dengan diri kita sendiri untuk bangkit. Dan dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, saya melihat bahwa ada poin yang luar biasa yang Ayub utarakan ketika dia menghadapi himpitan yang luar biasa dalam hidupnya. Kita melihat di sini, saya bacakan sekali lagi, dikatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saya mengatakan bahwa refleksi bahkan perkataan Ayub ini merupakan perkataan yang tidak biasa, Bapak Ibu. Seseorang yang menghadapi berbagai rintangan, himpitan yang begitu berat dalam hidupnya, tetapi ketika dia sanggup tetap berkata bahwa Allah tahu jalan hidupku, dan dia berkata bahwa seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas, maka saya mau katakan dia memiliki satu spirit yang luar biasa. Dari sini kita melihat bahwa ada dua poin ya yang bisa kita pelajari dari kehidupan Ayub, dari kehidupan Ayub dalam bergantung pada Tuhan. Yang pertama, sekali lagi saya akan bacakan di kalimat yang pertama, dikatakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku. Bagaimana caranya supaya kita bergantung pada Tuhan? Yang pertama, setiap kita harus berserah pada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Setiap kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami 10 tahun ke depan. Jangankan 10 tahun ke depan, Bapak Ibu Saudara sekalian, esok yang akan kita jalani pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika kita senantiasa berserah pada kehendak Tuhan, maka kita sedang mempercayakan hidup kita kepada pemilik hidup itu sendiri.
Ya, bukan lagi kepada apa yang menjadi kekuatan kita, bukan lagi kepada pengalaman kita, bukan lagi kepada apa yang mungkin selama ini kita sudah capai. Tapi ketika kita berserah pada Tuhan, maka sebenarnya setiap kita sedang mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan salah satu hal yang luar biasa yang kita lihat di sini, bahwa ketika Ayub berserah kepada Tuhan, maka di situ Allah memberikan dia kekuatan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di saat-saat ini, di situasi-situasi yang sedang kita hadapi saat ini, maka tidak ada cara lain selain kita berserah pada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini semakin sulit dan sebagainya. Kita tidak lagi dapat mengandalkan apa yang menjadi kekuatan kita selain kita berserah penuh hanya pada Tuhan. Itu adalah bagian yang pertama. Bagian yang kedua, bagaimana caranya agar setiap kita boleh tetap bergantung pada Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Di poin yang kedua saya akan membacakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, yang kedua, bagaimana supaya setiap kita boleh tetap bergantung pada Tuhan di segala musim hidup kita? Yang kedua adalah mari setiap kita menguasai diri kita. Ya, setiap kita punya kecenderungan untuk mungkin berprasangka negatif. Setiap kita mungkin punya kecenderungan untuk lemah. Setiap kita mungkin punya kecenderungan untuk kehilangan gairah, kehilangan semangat dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa dalam tinggal tenang, di situ ada letak kekuatan. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita tidak mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika kita sedang menghadapi himpitan, jangan cari pertolongan lain, tapi carilah Tuhan. Tenangkan dirimu, kuasai dirimu. Karena ketika kita menguasai diri kita, maka disitulah Tuhan akan memberikan ketenangan. Dan ketika setiap kita tenang, disitulah kita dapat bertemu dengan Tuhan. Disitulah kita dapat membangun relasi kita dengan Tuhan. Disitulah kita dapat memanjatkan doa kita di hadapan Tuhan. Ya, ini merupakan suatu hal yang penting Bapak Ibu, karena di bagian kalimat yang pertama dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ya, apa yang sedang terjadi saat-saat ini sebenarnya ini merupakan salah satu peringatan Tuhan bagi setiap kita, bahwa apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita saat ini merupakan bukti bahwa hidup di tengah-tengah dunia ini sangat singkat. Tidak ada sesuatu hal yang dapat kita banggakan lain sebagai kami dimanapun mereka berada, baik yang ada di kota Batam, baik juga mungkin yang ada di luar kota Batam. Tuhan, Kau menyertai mereka seperti Tuhan boleh menyertai kami di tempat ini. Berkati setiap mereka, bahkan Tuhan, mungkin keluarga kami masih ada yang jauh daripada Tuhan. Tuhan, ketuk hati mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Mereka boleh mengalami kembali kelepasan dalam kehidupan mereka, pemulihan dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan, kami juga menaikkan doa kami serahkan Tuhan untuk pemerintah kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk presiden kami, wakil presiden, beserta jajaran menteri yang sedang berupaya mengerjakan segala suatu upaya Tuhan untuk mengurangi kasus peningkatan corona ini. Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, bila segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, bahkan untuk seluruh tenaga medis yang sedang bekerja hingga sampai saat ini terus berupaya. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang mereka kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terus juga memberkati untuk gereja-Mu, GBI Bidayu dan GBI Sembangkara, tempat di mana kami melayani, tempat-tempat di mana kami boleh bertumbuh. Engkau terus pakai gereja-Mu, bila gereja-Mu boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menjadi berkat bagi sekeliling di tempat kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa dan syukur kami. Kami percaya Allah akan senantiasa melindungi kami dari segala mara bahaya. Allah juga yang akan menyertai kami, melindungi kami dari segala virus-virus yang mungkin mengganggu hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya pada Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.